Mulai dengan menentukan setelah kaleng nomor materi itu, mulai perkiraan kita pertemuan ketiga ya, dasar ini. Jamnya dari belakang, batnya dari depan, berbelok. Kita pakai ya. Variabel dan terus untuk memakai variabel dan misalkan harus didefinisikan dulu atau diinisialisasi dulu ya. Diberi nama, diberi jenis, dan nilai tidak selalu harus di nama dan jenis. Ada ketentuannya. Nah, jenisnya itu apa? Adalah apakah dia bilangan? Di sini kita akan memberikan bilangan, ya, bulat dan bilangan pecahan. Yang bulat dia ada integer, yang pecahan seperti lain atau double gitu ya. Jadi singkatannya int, float sama double. Kemudian sedikit matematika nanti tempat berikutnya, pertemuan berikutnya yang kami tadi ya. Nah, di sini akan kita memproses ada input, sebelumnya kita hanya output saja ya. Jadi untuk outputnya diinputkan dulu, gitu ya. Nah, ini variabel. Variabel seperti yang kita bahas kemarin bahwa dia adalah suatu tempat yang disediakan di memori komputer ya. Satu variabel biasa dia hanya menempatkan satu tempat. Nah, variabel dia bisa berubah. Jadi nanti botol umpamanya kemampuannya 2 liter. Nah, dia bisa diisi 2 liter, bisa kurang, tetapi tidak boleh lebih. Nah, kalau lebih berarti kita harus ganti botolnya supaya datanya hilang. Jadi nanti kita harus merubah jenis datanya supaya data kita jika besar gitu ya. Kemudian kita pakai yang kaleng ini nggak sampai 1 liter, 0,355 gitu ya, 3 liter lah. Nah, kalau kita mau 1 liter ya nggak bisa, ganti dia ke botol. Ini jenisnya namanya nanti bisa nggak berubah, cuma jenisnya yang berubah ya. Contoh variabel. Kalau konstanta ada satu nilai tetap ya. Nah, untuk mendefinisikan variabel, mendeklarasikan variabel, kita harus nanti membutuhkan nama. Makanya bawah kita syaratnya apa nanti ya. Ini jenisnya, ini namanya nih kaleng perpak, satu nama. Jadi karena dia ada berapa suku kata, kita tanda hubung. Kalau tidak ada tanda hubung, berarti ya langsung tidak boleh pakai spasi. Nanti ada di bawah. Seperti parkir tempatnya, sama dengan botol tadi ya. Botol mobil, pasti ada ukurannya. Kalau masuk truk nggak muat. Tapi masuk motor, umpamanya masuk sepeda, dia muat. Ya. Seperti ini. Nah, kebalikannya, kalau yang sepeda, motor mungkin masuk ya. Tapi kalau mobil nggak bisa nggak muat. Nanti akan menabrak sepeda yang lain untuk satu parkir yang sama ya. Nah, jadi itu dia guna variabel. Nah, ini pemakaian beberapa udah kemarin ya. Ya. Ini jenisnya bilangan bulat. Namanya kaleng perpak. Nilainya 6. Ini udah lengkap ini. Definisi variabel kita. Ini sudah bisa dipakai. Dan kaleng perpak ini tidak selalu 6 nanti. Karena dia variabel, nanti bisa dia berubah di bawahnya. Kalau kita kasih perintah, kaleng perpak sama dengan 12. Di bawahnya nanti ya. Beberapa baris. Jadi dia 6-nya jadi hilang. Muncul 12. Kemudian ada lagi kaleng perpak sama dengan 20 ya. 12-nya hilang. Tinggal 20 gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini untuk deklarasi boleh enggak berupa persamaan juga belakangnya? Boleh. Asal variabel yang menjadi persamaannya tersebut itu adalah sudah didefinisikan juga. Seperti ini. Kalian sama dengan 6. Botolnya apa? Nah, ini kalau botolnya belum definisikan, ini akan salah. Ya. Jadi harus ada nilai botol di atas. Nah, atau nanti seperti ini deklarasi dulu, baru di bawahnya total sama dengan kaleng. Bisa juga ya. Biasanya seperti itu. Tapi bisa juga di definisi ini.
Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh bahasa C di bawah C++. Kalau C++ sudah bisa di sini pakai persamaan. Di sini hanya deklarasi saja, paling ada nilai. Nah, kalau di C++ boleh ditulis rumus di dalamnya, asal variabelnya di atasnya sudah dideklarasikan. Ya, sudah dideklarasikan, ada inputnya kalau belum ada nilai. Ya. Ini yang salah ya. Bulan-bulan itu dijadikan string. Nah, ini di program tidak akan salah tanpa nilai gitu ya. Nah, tapi nanti kita harus tahu bahwa botol belum ada nilainya, jadi tidak boleh dipergunakan untuk mouse, untuk apapun atau output ya sebelum dia ada input. Jadi sebelum setelah deklarasi ini tetapi ya boleh nanti harus diinputkan dulu baru dipakai untuk output, rumus atau sebagainya. Nah ini juga boleh dilaksanakan asal berarti di atasnya sudah ada deklarasi seperti ini. Integer botol titik koma baru botol sama dengan sama. Tidak boleh jika ada integer botol belum ada, tidak boleh botol sama dengan satu dibuat. Akan tidak dikenal salah. Kemudian berapa jenis bilangannya ya? Ini yang banyak dipakai nanti. Bilang bulat dari positif negatif ya. Nanti kesannya akan contoh-contoh nanti akan saya tampilkan. Double dia ada pecahannya. Tapi double boleh ditulis tanpa pecahan. Tetapi komputer selalu menyediakan tempat untuk pecahan. Kalau di sini tidak, walaupun kita kasih pecahan 6.75 tidak akan 75 tidak ada tempat. Ini selalu 6. 0,99 dapatnya adalah 0, bukan 0,99 atau dibulatkan satu enggak. Dia selalu pecahannya tidak ada. Tapi kalau ini boleh enggak? Tidak dibuat pecahan yang umpamanya ini saja. 5 saja umpamanya. Boleh. Dia akan menjadikan 5.0. Kalau tidak kita atur nanti dia memberi sendiri pecahnya 5 angka atau 6 angka di belakang. Sama ya. Jadi 1 0 nanti dia 1 0 0 0 di belakang. 1.3 1.3 0 0 0 sekian. Jadi ini penulisan untuk bilangan yang nolnya banyak. Banyak yang ini ya, yang pecahan. Yang bulat ya. 1 juta bisa ditulis 1E6. Artinya 1 eksponen 6, 10 pangkat 6. Tapi kalau umpamanya 1 2 3 0 0 0 itu nggak bisa. Itu 1 2 3 dulu pangkat 3 E3 ya. Ini yang apanya pecahan. 1/100 2,96 per 100. Bisa ditulis 2,96 E. Kalau saya bulatkan umpamanya pangkat 5 bisa. Dimakan bakal. Ini kan 2. 1 2. Jadi kemudian tidak boleh angka itu ditulis titik, koma, ya. Kalau titik dia dianggap pecahan nanti di belakangnya. Kalau bilangan bulat, udah nol aja dia. Kalau koma akan error. Maka kita tadi 100 bilangnya plot atau bilang bulat titik di sini dianggap tidak ada. Nah, ini tidak boleh menggunakan pecahan. Dia gunakan desimal pecahannya ya, koma. Nah, ini yang double tadi. Tadi kan di atasnya bilang bulat, integer ya, nilainya ya 6. Nah, ini adalah bilang bulat. Kalau kita ganti ini int, umpamanya nih, dia akan bilangannya nanti akan menghasilkan 0 nilainya. Ini saya tulis ya. Ini int. Ini nanti hasil volume kaleng ini adalah 0. Karena dia tidak punya pecahan. 0 langsung bukan pembulatan ya atau 0. Tidak ada nilai. 0 dia ya. Makanya kalau ada pecahan gunakan double atau nanti float gitu ya. Nah, ini nama variabel. Nah, kita bahas kemarin bisa aja. Nah, sebaiknya yang angka 1 sini aja sebenarnya kita gunakan. Jadi kalau itu digunakan, udah dia terdiri dari huruf, tanda hubung dan bilangan. Tanda hubung ya. Cuman bilangan tidak boleh paling duluan ya, udah itu aja. Tidak boleh gunakan simbol-simbol lain. Dolar, persen, kutip, koma, tanda seru segala macam karena dia sudah nanti ada gunanya ya. Kemudian yang ketiga ini juga diperhatikan. Nah, biasanya kita huruf pertama selalu besar. Kenapa? Ini
bagi dia berbeda. Volume kaleng dengan V huruf besar beda dengan volume kaleng V kecil. Beda bagi dia ya. Nanti setelah kita buat ini, kita panggil ini, dia nggak dikenal kok, dikenal. Ternyata kita ada yang berbeda. Satu karakter saja berbeda, bagi dia berbeda. Tetapi ada juga program yang tidak, dia nggak peduli nih huruf besar kecil asal hurufnya sama dia. Seperti MATLAB itu tidak memperdulikan huruf besar dan kecil, basic itu juga ya. Jadi kita lebih luas, terus dia membedakan. Makanya disyaratkan ini disarankan dalam bahasa pemrograman untuk nama variabel biasakan gunakan huruf kecil semua. Untuk konstanta nanti huruf besar. Itu untuk ini boleh nggak huruf besar semua untuk operator? Boleh. Nanti kalau orangnya biasa bikin program dia akan bingung. Ini kok kalau variabel kok bisa? Jadi dia tidak salah di program masa kita konsisten untuk memanggil, untuk deklarasi, kemudian jika digunakan input atau output untuk proses, dia harus tetap digunakan seperti itu. Tapi sebaiknya belum huruf kecil semua untuk variabel. Kemudian nah ini yang kalau kita nulis bahasa Inggris ya, ini jadi masalah nanti. Dia sudah kata-kata sudah digunakan oleh tidak boleh digunakan seperti double, return, set out, set in, NL gitu ya, itu tidak boleh digunakan persis. Tapi kalau kita mau gunakan juga aja, jadi kalau bikin dia huruf besar semua atau huruf pertamanya huruf besar, sudah tidak masalah. Open double, ini kan untuk jenis data, gunakan D-nya besar, sudah. Ya. Tapi kalau double kecil, return kecil, set out kecil, set in kecil, umpamanya yang kemarin, atau NL huruf kecil, itu nggak boleh. Nanti akan terbiasa kita ya menggunakan ini beberapa tulisan ya variabel. Kali ini ada CV-nya. Kalau ada yang kecil berbeda begitu. Sebaiknya kecil semua. Untuk variabel konstanta besar. Ini boleh satu saja X. Ini hati-hati ya, X kecil dengan X besar akan berbeda kan? X. Ada X kecil kan? Beda kan? Beda tuh huruf beda ya. Lagi X ya, yang seperti yang sama-sama. Kalau A berbeda ya. Kalau X itu mirip. Kemudian S ya. Hanya besar kecilnya saja dia kan. Kalau yang E itu beda ya. A beda. U itu mirip lagi kan. O mirip. P mirip gitu ya. Hanya pertama itu sebaiknya hati-hati kalau hanya menggunakan satu karakter. Soalnya kalau dengan kata, satu kata Bapak ini kelihatan, oh ini V-nya besar karena ini berbeda dengan yang lain, gitu kan? Berbeda kalau kita tulis X di sini, agak susah. Ini F besar atau X kecil. Tapi kalau dia ada dengan yang lain, dia V-nya besar, gitu ya. Karena nanti di programnya kan banyak kalimat tulisan ya, sehingga agak susah kita cek satu-satu. Sebaiknya gunakan jangan satu huruf seperti ini. Minimal satu kata supaya ada pembandingnya. Oh ini huruf besar semua atau huruf kecil gitu ya. Kemudian nggak boleh digunakan rumus titik segala macam itu. Pokoknya tadi huruf, angka dan tanda hubung itu saja ya. Huruf, angka dan tanda hubung. Angka tidak boleh duluan seperti ini. 6 pek bisa 6-nya duluan. Pek 6 itu baru bisa. Ya. Volume kaleng spasi. Tanda hubung tadi kan nggak ada tanda hubung, salah kan? Atau langsung digabung volume kaleng tapi bacanya bingung. Bacanya pakai tanda hubung. Tidak. Ya. Pernyataan tugas itu adalah memberikan tugas kepada variabel yang sudah kita berikan. Jadi memberikan nilai dia ya. Oleh sama dengan. Nanti di atasnya sudah didefinisikan dulu. Kaleng perpak ini jenisnya apa? Boleh ada nilai, boleh tidak. Ini jenis sama nama ya. Nama baru kita, walaupun nilainya nanti berbeda. Salah, ini contohnya di bawah. Kita sudah definisikan kaleng perpak itu isinya 6. Nanti kita beri perintah. Kaleng perpak nilainya 8, nggak masalah. Artinya nilai 6 itu sudah diganti di memori komputer menjadi 8. Nilai 6 tidak ada lagi di dalam variabel kaleng perpak, sudah diisi oleh 8. Tapi kalau tanpa ada definisi langsung seperti ini akan salah, kaleng perpak tidak dikenal katanya. Jadi yang pertama adalah definisi variabel dulu atau definisi konstanta. Nah, cuma konstanta tidak boleh diperlakukan seperti ini. Konstanta tidak boleh dilakukan kegiatan tugas. Tapi kalau mengganti konstanta nilainya definisinya diganti. Variabel tidak perlu ganti definisi. Jika digantikan tugas di bawahnya dikasih tugas
dikasih nilai variabelnya sudah ganti. Tapi kalau konstanta tidak boleh. Kalau kita paksakan mengganti konstanta, nanti dia error. Program tidak jalan. Udah ya? Ini sama dengan ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di matematika. Yang konstanta. Baik konstanta, sebaiknya dia sama dengan nama variabel, ya, jenis dulu, baru namanya nilai. Tetapi ada tambahan di depannya const. Berarti singkatan dari konstan ya. Ini udah, bedanya sudah ada. Cuma disarankan lagi namanya itu huruf besar semua. Jadi untuk membedakan bahwa dia konstanta. Walaupun di depannya sudah dikasih, takutnya tidak terlihat. Oh kalau huruf besar, oh pasti konstanta. Itu lebih mudah daripada ini huruf kecil juga. Konstanta kan pendek, hanya 45 huruf ya. Besar. Kalau ini, oh ini konstanta. Jangan dikasih lagi. Ini tadi seperti ini pernyataan tugas atau perintah ke dia diganti nilainya, nggak bisa. Ini nggak boleh diganti. Ya. Kalau mau diganti, definisinya yang nilainya diganti. Tidak boleh kita buat sini const double volume, buat kan? Nanti di bawahnya ada lagi perintah. Ini sekarang ya. Seperti ini nanti. Ini kita sudah menetapkan bahwa volume botol itu adalah konstanta nilainya 2. Kita isi 12. Ini langsung salah programnya. Bukan nilainya saja, program nggak jalan ya. Nggak boleh. Ini dilarang. Jadi untuk hanya nih huruf besar. Oh, huruf besar nggak boleh diganti. Kamu diganti, berarti ininya diganti. Oh, 2-nya langsung kita ganti 12. Baru bisa. Tidak boleh dikasih perintah ke dia memberi nilai baru. Ini konstanta ya, konstan. Harus tetap konsisten. Kalau program itu konsisten. Kalau ditetapkan konstan, nggak boleh diubah. Jadi kalau kita mengubah konstantanya diubah. Definisinya ya. Tapi kalau variabel, namanya variabel. Awalnya kasih nilai 0, nanti dia 12, nanti 50, itu boleh. Nah, tapi nilai yang disimpan oleh komputer hanya nilai terakhir. Itu ya. Kalau konstanta tetap hanya sekali. Kalau mau diganti, berarti dia harus diganti. Apa konstanta? Ini biasanya itu. Kalau dia penggunaannya berulang. Kalau hanya satu, lebih baik tidak perlu konstanta, langsung nilainya saja. Seperti ini nih. Coba total volume sama botol kali 2. Jika ini angka 2 ini umpamanya diganti dengan volume botol yang nilainya 2 tadi, ini beberapa kali volume botol itu digunakan, sebaiknya digunakan konstanta. Kenapa? Kalau suatu saat nilai konstanta kita ubah menjadi 5, umpamanya, hanya cukup satunya aja. Definisi kita ubah 5. Semua yang menggunakan volume botol berubah jadi 5. Tapi kalau kita gunakan yang ini, umpamanya angka 2. Semua nanti yang menggunakan nilai 2 untuk persamaan sumber, ada beberapa persamaan, harus kita ganti 5, 5, 5. Itu gunanya. Itu gunanya konstanta. Cuman kalau hanya satu saja nih yang dipakai, nggak ada lagi perintah untuk menggunakan angka 2, ya udah cukup ini aja. Nggak usah repot-repot menggunakan penggunaannya ya. Ini kita pakai. Ntar nanti biasakan seperti ini. Nanti di pembukaan juga. Setiap yang penting kita kasih komentar supaya nanti kita ada perbaikan mudah. Oh ini maksudnya ini. Oh volume kalengnya isinya 0,35. Gitu ya. Nah, ini kita coba dulu program yang pertama. Nah, di copy paste. Ini halaman, ini lembarnya, nomor halamannya ini adalah halaman ke-11 ya, PC11, cuma nomor halaman di sininya 29 ya, atau lembar ke-11. Nomornya 29 ya. Di copy paste nih. Ya. Copy paste ke bahasa pemrograman kita. Nah, ini bagaimana ya? Oh, sini ya. Saya tutup dulu, saya buka lagi bahasa pemrograman. Copy yang tadi ya, yang tadi copy kemudian di paste ke sini ya. Ini ya. Ini adalah variabel, ada 3 variabel. Nah, di sini dia mulai kita buat. Kalau kemarin kan hanya judulnya doang ya. Di sini juga kasih keterangan bahwa program 21 ini bab 2 ya, bab 1 program pertama adalah program menjumlah 2 buah bilangan. Ini perlu kita buat ini apa sih gitu ya? Program 2 buah bilangan. Ini dia saya ini kan ya. Ini gunanya. Kita tahu oh program 2 bilangan. Ini namanya masih untitled ya. Untitled. Jadi nanti kita ganti sesuai dengan ini.
Nah, di sini ada kita deklarasikan variabel. Makanya sini kasih lagi komentar. Ini apa? Deklarasi variabel atau definisi variabel. Variabelnya apa? Bilangan 1, bilangan 2, bilangan jumlah. Jenisnya bilangan 1, bilangan bulat. Nilainya 0. Bilangan 2, bilangan bulat juga. Karena di koma di sini ya. 0. Ini yang ini bilangan bulat juga nilainya 0. Ini kalau lebih dari 1 boleh koma. Asal sama-sama sejenis. Umpamanya bilangan 1, bilangan 2-nya integer. Ini boleh nggak nih? Ini juga integer. Ah, boleh di sini. Titik komanya dihapus dulu. Ini boleh ditulis seperti ini. Nah, dihapus integernya. Nah, boleh. Tiga-tiganya ini satu baris saja kan. Bilangan 1, bilangan 2, jumlah, jenisnya integer. Ini saya menunjukkan bahwa boleh dibuat lebih dari satu baris. Ya, boleh. Jadi dua-duanya boleh ya. Langsung di sini juga boleh. Titik komanya hanya sekali ya. Kalau di sini mamanya mau titik koma disambung ya pasti integer lagi. Satu titik koma dia berhenti. Ya. Nah, ini baru judul dari ini kita mau tampil di layar nanti ya. Apa? Kalau nggak kita buat ini kosong aja nanti kan. Apa yang mau ditampilkan? Oh, ini program menyebut dua bilangan. Walaupun nanti ini muncul dua bilangan bulat. Ingat bilangan bulat. Ini tidak punya pecahan. Kemudian inputnya ini sebenarnya sein. Kita memasukkan nilai ini nih sein. Mau kita ubah nilai 0 ini, 0 ini, 0 ini dengan input sein. Tetapi kalau layout ini nggak kita buat, kita bingung. Setelah program menyentuh dua bilangan, ada kursor kedip-kedip. Nah, itu kita bingung. Mau diapain? Menjumlahkan dua bilangan. Kalau sini kan jelas. Disuruh lagi kita, ini perintah komentarnya, masukkan bilangan bulat pertama. Nah, ini gunanya. Sebenarnya yang input adalah sein. Layoutnya hanya penuntun kita supaya kita nggak salah memasukkan. Inputkan. Ya, ini ada komentar, oh masukkan bilangan toh. Kalau nggak ini kan bingung. Apa disuruh perintahnya? Nah, mungkin in-nya masuk ke dia. Dan sein itu setelah kita memasukkannya nanti setelah kita ketikkan nilainya, berarti harus diakhiri oleh enter baru dia masuk. Jadi selalu diakhiri oleh enter. Ya. Baru dia masuk. Setelah dia masuk nih, baru dia masuk lagi, nanya lagi sini. Masukkan asal benar ya jika datanya benar. Jika datanya salah nanti masukkan komentar, ini enggak, langsung dia keluar. Kan? Masukin bilangan kedua kan? Bilangan bulat kedua. Baru kita ketik lagi. Kalau masih salah bisa ke backspace ya. Jadi dia sebelum di enter dia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau setelah di enter udah masuk, nggak bisa diperbaiki. Kita harus memasukkannya lagi dengan menjalankan program baru. Nah, saya ini baru dia yang ketiganya perintahnya dia nih, ya kan? Ini bukan bilangan kedua, pertama komentar. Nah, ini ada lagi bahwa bilangan input bilangan 1 dan bilangan selanjutnya akan disimpan di dalam variabel namanya jumlah. Simpannya apa? Adalah penjumlahan, nama jumlah ya. Bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Ini boleh pakai spasi, boleh tidak, tanda tambahnya ya. Sebenarnya boleh pakai spasi, boleh tidak. Pokoknya ini rapat, boleh. Ini supaya memudahkan, kelihatan aja saya, kalau ini ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Oh, ada yang spasi, ada enggak? Seperti ini, boleh. Ya, boleh. Asal yang angka satunya kamu spasi, ini spasi boleh, nggak boleh. Angka satunya beda deh kan? Jadi tidak hitam deh kan? Jadi abu-abu apa? Ungu, boleh. Tapi kalau berubah warnanya, boleh. Kalau ini saya rapatkan sama kan? Warnanya merah, yang bilangan tetap hitam. Boleh ya. Ini untuk memudahkan aja melihat ya. Udah. Nah, sampai di sini program selesai sebenarnya. Jadi komputer sudah menyimpan input bilangan pertama dengan input bilangan kedua, disimpan jumlahnya di variabel nama jumlah. Hasil penjumlahan bilangan 1 bilangan 2 disimpan di variabel jumlah. Sudah selesai sebenarnya. Cuman kita nggak tahu, nggak bisa lihat berapa sih hasil yang kita inputkan tadi. Nah, untuk melihat hasilnya kita outputkan lagi. Yang dioputkan apa? Jumlah. Boleh nggak bilang 1, bilang 2? Boleh saja. Tapi kita kan, kita yang masukkan udah ada di atas kan. Ditampilkan lagi boleh. Tapi di sini saya tampilkan hanya hasilnya saja. Karena ini belum kelihatan. Kalau ini kelihatan, masih kelihatan. Ini masih kelihatan karena belum di clear screen ya. Nah, ini yang nggak ada, belum kelihatan. Di memori sudah ada, tetapi di layar belum ada. Kalau ini di memori ada, layar muncul. Ini belum. Nah, kita outputkan ya. Jumlah kedua bilangan adalah, makanya ini komentarnya, apapun hasil ini kan, jumlah kedua bilangan boleh ada, hasil penjumlahan kedua bilangan boleh, terserah ini ya. Nah, yang penting ini, apa yang mau ditampilkan dari kalimat ini, tentunya adalah variabel jumlah. Enggak boleh pakai kutip. Kalau kutip nanti munculnya jumlah, bukan hasil dari penjumlahan. Kalimat jumlah yang muncul. Kutip di sini, nggak boleh kutip. Kutip dia jadi biru ya. Nah, coba ya, biru, jadi biru nanti. Berarti dia bukan hasil variabel jumlah yang dia tampilkan, tapi kalimat jumlah atau kata jumlah. Nah,
kita hapus, jangan. Karena yang mau dihasilkan adalah isi dari jumlah variabel jumlah ini, bukan menampilkan katanya, namanya ya, tapi isi. Udah. Ini baru saya turunkan satu baris untuk pause itu nahan ya. Simpan. Ini belum simpan ya. Kita save as. File. Save as. Ini sudah ada save tadi ya. Ini udah berubah dia. Udah berubah, baru kita jalankan. Kamu sampai simpan dulu ya. Disimpan dulu, nanti saya lihatkan hasil jalannya. Copy ini kan copy paste doang ya, tidak ada tambah-tambahan. Copy paste dari Word ke C++. Nah, setelah selesai, ini akan saya lihatkan hasilnya. Karena saya percuma juga saya tampilkan ininya ya, karena dia tidak akan melihatkan hasilnya. Nah, ini kalau saya jalankan, ini dia. Tampilkan baru ininya ya. Jadi kalau dijalankan, kalau tidak ada salah ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, ya. Tampil seperti ini. Masuk program menjumlah 2 bilangan bulat. Nah, itu hanya judul, masukkan bilangan bulat pertama. Nah, masukkan bilangan bulat, harus bilangan bulat. Kalau saya bulan pecahan nanti dia langsung keluar. Ya, termasukkan umpamanya bilangnya 123. Jadi ini, oh salah, masih bisa dihapus ya. Harusnya 231. Nah, gitu umpamanya ya. Bisa dihapus dengan backspace. Ya, bisa dihapus. Bukan del ya, backspace. Haruslah, oh udah benar baru diantar. Tapi setelah diantar, oh salah, nggak bisa. Bisa, backspace ini, backspace kan. Fungsi deh ya. Nah, kalau diantar nggak bisa diubah. Nah, baru masukkan bilangan kedua. Kalau dia masih benar bilangan bulat tadi ya. Umpamanya 460. Nah, oh salah, bukan 460, 650 sebenarnya. Baru bisa dihapus ya. Tapi setelah di enter nggak bisa lagi. Baru saya enter lagi, baru akan muncul hasilnya. Ini hasilnya. Hasil jumlah kedua bilangan adalah 881. Itu ya. Nah, ini coba ya, coba. Nanti baru ada yang menampilkan. Kan umpamanya ini saya nggak bilang bulat, saya termasuk bilang lupa, nggak kebaca bilang bulat, bilangnya pecahan umpamanya ya. Saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan. Masukkan pecahan. Gimana hasilnya ya? Kita tampilkan lagi. Kalau pecahan gimana? Ini pertamanya kan suruh bulat nih, saya masukin pecahan. Umpamanya 231 tadi, 15 umpamanya. Ini langsung keluar. 231-nya bilangan bulat keduanya tidak ditanya lagi. Nah, lalu keluar. Hasilnya 231. Komanya nggak masuk, bilangan kedua belum diinputkan. Itu kalau salah dia kan, makanya itu dia ya. Jadi tidak boleh kita salah. Oh, salah dia. Tetapi kalau salahnya di kedua, nah ini ya. Coba lagi. Salahnya bukan di yang bilangan pertama, bilangan kedua yang salah. Ya, lebih sedikit kesalahannya ya. Tadi kan langsung salah itunya ya. Langsung keluar, bilangan keduanya tidak masuk. Yang pertamanya benar. 231. Nah, yang keduanya tadi 560.25. Nah, ini dia yang salahnya hanya belakangnya aja nih. Tidak muncul. Ini penjumlahan tetap. Nah, ya. 791 kan. 2,25-nya nggak masuk. Jadi berbeda dia perlakuan dari atas ke bawah, kanan ini tidak. Tapi kalau ada data ketiga, data ketiganya tidak muncul ya. Ini kan data baru 2 ya. Kalau ada 3 data, makanya kalau bilang bulat ya jangan kasih pecahan. Tapi kalau bilang pecahan, nggak kita kasih pecahannya nggak apa-apa. Nanti dia pecahannya akan dikasih 0. Ya. Pun salah juga. Pokoknya bilang pecahan kita 560.26, kita masuk 560, dia 0,25-nya dijadikan 00. Kalau dia bilang pecahan nanti ya, pecahan. Nah, ini coba. Kemudian salah satu dari kalian nanti di-share ininya. Saya lihat dulu siapa punya dari share bisa nggak? Ya. Nanti kalian share ya, yang udah. Tapi ngomong ya siapa yang siap ya. Share hasilnya. Jangan diisi dulu ya. Munculkan seperti ini dulu. Lihat saya ya. Jadi dimunculkan ini aja dulu, baru nanti diisi bareng-bareng setelah di-share. Ini nih. Ini kan. Nah, tampilkan ini dulu.
Jadi setelah tampil di share nanti share screen ya, nah itu baru nanti kita inikannya, ya kita ubah nilainya, baru dimasukkan ya. Bisa tutup dulu ya. Ayo, ada yang bisa? Coba. Saya nggak bisa nge-share, Pak. Soalnya kan Zoom-nya pakai HP. Di, Kerjanya di komputer. di share ke layar, isinya nanti ya. Nanti diisi, jangan diisi sekarang. Setelah muncul di share, biar teman-teman kamu lihat ya. Baru di inputkan datanya. Ya, besar ya. Ini ya. Ayo, siapa yang udah? Hanya copy paste doang kok, ya. Siapa yang sudah? Nah, coba dinyalakan suaranya ya. Suaranya. Coba, kemudian kamu share. Ya. Coba di-share. Ya, jangan di situ di-share dulu. Coba hasilnya ya. Farhan, coba ya. Share. Ada biru di bawah ya. Share screen. Coba tampilkan share-nya. Belum, Pak. Bawah, ya. Paling bawah itu ada hijau. Diklik dulu hijaunya. Share screen-nya baru tampilkan. Nah, ini kan udah muncul ya. Saya udah, Pak. Mouse klik di sini. Nah, udah muncul. Baru inputkan datanya. Coba. Inputkan datanya. Klik dulu sininya. Klik. Nah, baru inputkan datanya. Pakai mouse. Nah, udah. Nah, mouse-nya digeser ya. Pak. Bentar. Setelah tekan enter. Nah, baru klik lagi. Bebas ya, datanya bebas. Kalau nggak muncul situ klik dulu ya. Dulu supaya mouse-nya baru ya. Ya. 23 tambah 45 berarti 60. Ya, tutup lagi. Sekarang start screen-nya. Start screen-nya tutup. Ayo. Itu ya, ada lagi yang lain. Ayo, yang lain. Ya, coba. Sebelum kita lanjutkan, coba lagu yang lain. Ya. Kalau yang ada, angkat tangan ya. Langsung di-share. Share-nya nanti nilai masuk nilainya belakangan ya. Ayo yang lain. Biar ketahuan ya. Ayo yang lain silakan. Kalau sudah ada, ayo ya. Jangan takut, salah nggak masalah. Ya. Tidak masalah kalau ada salah. Namanya belajar. Di videoin aja bisa, Pak. Soalnya kan ngerjain di komputer, Pak. Nggak bisa ini, share screen. Oke, siapa lagi? Dan 5 orang masa hanya Farhan yang bisa. Hanya copy paste ya. Copy paste, kemudian disimpan. Simpannya di folder yang kemarin. Saya gabung aja ya. Saya sudah ada beberapa file di folder saya. Ada yang sudah pagi tadi ya. Ini foldernya. Ya, nah, ini ya latihan 1-2. Sekarang kita baru ini ya. Nanti kita lanjutkan 2. Jadi selalu disimpan di folder yang sama. Supaya mudah ya. Ayo, hanya copy paste. Nanti akan ada yang tugas buat ininya ya. Tugasin apa doang. Notek lihat juga ya. Tidak mengerjakan, cuman buat dari yang di layar. Ketik. Ya.
Ayo, hanya copy paste itu ya. Tampilkan. Tampilkan yang ini ya. Nah, ini hanya kamu copy paste dari Word ke bahasa pemrograman, kemudian disimpan dulu, baru dijalankan. Saya nggak bisa ngirim share screen, Pak. Soalnya ngejalannya di komputer. Oke, bagi yang sudah siap ya, tampilkan. Yang lain. Pak, ini gimana lagi, Pak? Coba kalau ada, tampilkan. Share screen ya? Silakan, tampilkan. Silakan ya. Ya, klik dulu sini ya supaya ininya klik ya. Itu berbeda ya. Ya, nah, baru diinputkan. Gimana Inputkan. lagi, Pak? Ya, inputkan datanya. Diketik. Mana? Gimana nih, Pak? Ketik datanya. Berapa aja? Ya, ketik terserah kan masukkan bilang blok pertama. Makanya lihat teman kamu tadi terserah. Ketik bilangan. Enter. Nah, baru bilang kedua, terserah ya. Bilang bulat pokoknya. Tidak Oh, ada terserah, Pak. terserah. Enggak diatur di situ. Kalau nggak dibilangnya terserah kita. Yang penting bilang bulat kan. Nah, tutup layarnya. Tutup layarnya.
Share screen-nya ditutup lagi ya. Stop. Ya. Stop share screen-nya. Nah, lanjutkan ya. Contoh. Jadi yang lain juga harus belajar. Ya, jangan lihat ya. Yang lain juga harus belajar. Jangan hanya diam-diam aja ya. Jadi saya lanjutkan. Kalau kamu diamnya, kamu juga yang rugi. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Itu contoh. Nah, kita ambil sekarang contoh untuk apa namanya? Konstanta. Nah, konstanta ya. Walaupun dia tidak sebanyak penggunaannya tidak sebanyak variabel. Kalau variabel itu yang paling banyak penggunaannya ya di bahasa pemrograman. Konstanta ini juga kadang-kadang diperlukan kalau kita umpamanya nanti mau mengedit data tersebut, jadi tidak perlu semua nilai tertentu diubah. Nah, makanya kita buatkan konstantanya. Yang sering dipakai nilainya sama gitu ya. Makanya kita buatkan. Ini halaman 12 ya, lembar 12 halaman 30. Copy paste lagi ya. Halaman 12, ini di copy paste ke program lagi ya. Dari judulnya. Nah, ini ada dua cara, ini nanti saya jelaskan ini ya. Ini ada dua ininya. Ini kalau beda-beda isinya dikit nggak apa-apa ya, ininya sama. Tetap ya. Saya copy ini ya, copy paste ini. Ya. Stop, buka lagi yang program ini. Latihan sekarang 22 ya. Copy paste yang tadi itu. Nah, ini dia saya tampilkan. Nah, ini kalau hasil kopinya seperti ini. Ya. Ini kalau saya kecilkan tulisannya ya, nah, seperti ini. Hasil kopinya tadi. Nah, kasih nama latihan 22, save as lagi, file save as latihan 22. Ya. Nah, di sini dia datanya konstanta. Yang variabel ada nih, kaleng per pak ada variabel. Ini volume kaleng, nah, volume kaleng kan nggak berubah-ubah. Volume botol juga nanti nggak berubah ya di bawah. Nah, 2, volume kalengnya ini. Nah, ini bisa kita buatkan rumusnya di sini. Total volume kaleng itu berapa? Kaleng per pak, 6 tadi isinya, dikali volume kaleng, dikali 0,35. Apa nilainya nanti ya. Kemudian yang volume botol nih juga. Konstanta, berapa total volume botolnya? Ya, total volume botolnya adalah ditambah dengan volume botol. Total volume yang di atas tadi nih. Total keseluruhannya ya. Nah, ini total volumenya sekian liter. Jadi, ada minuman kaleng, isinya satu pak itu satu dus ya, 6. Nah, satu pak atau satu dus isinya 6 kaleng. Satu kaleng isinya nih 0,35 liter, ini dia. Konstanta volume kaleng 0,35 liter. Ya. Kemudian berapa totalnya? Totalnya langsung bisa kita buatkan di sini. Double atau nanti boleh juga double volume titik koma ya. Sama dengan 0. Kemudian di bawahnya total volume sama dengan kaleng per pak dikali volume. Boleh, ada dua cara ya. Boleh langsung. Nah, ini yang double volume seperti ini tidak bisa dilaksanakan kalau bahasa C. Ini nggak boleh dia hanya deklarasikan dulu, baru buat rumus di bawah. Ini boleh rumus. Asal di atasnya sudah ada, ini kan kaleng per pak sudah ada, volume kaleng sudah ada, ya. Waktu dia bisa. Ini kemudian hasil perhitungannya kita outputkan. Total volume ini 1 pak isi 6 kaleng volumenya, nah ini dia. Dalam liter. Ini tanpa keterangan aja ya. Spasi di sini ya. Kemudian yang botol berapa? Ini botol isi 2 liter. Ya, botol isi 2 liter. Konstanta juga, karena volume botol tidak berubah. Isi 2 liter. Jadi total volume berapa? Total volume yang dihitung tadi 0,35 dikali 6 ditambah dengan 2 liter. Jadi total keseluruhannya sekian liter. 1 pak isi 6 kaleng dan botol 2 liter volumenya atau isinya sama dengan ini. Nah,
Ini dijalankan. Kalau dijalankan ini saya tutup dulu supaya langsung kelihatan ya hasilnya. Kalau kita jalankan, dia konstanta. Jalankan hasilnya itu terus. Ya. Jalankan hasilnya itu terus. Tampilkan hasilnya ya. Ini hasilnya ini terus. Ya. Hasilnya ini terus. Kalau dijalankan ya. Sekali dijalankan, nah, hasilnya apa ini tadi kan? 6 dikali 0,355. Dapatnya nih 2,13. Kemudian yang hasil 2,13 ditambah dengan 2 liter. Dapatnya ya 2,13 ditambah 2. Ini kalau saya tutup, saya jalankan lagi ini ya. Tutup, saya jalankan lagi. Hasilnya ya itu lagi. Ya. Itu lagi hasilnya. Nah, tidak diisi apa-apa karena datanya tidak ada input di situ. Nah, jadi datanya konstan. Nah, nanti habis ini akan kita coba gimana karena nanti ada volume apa namanya kaleng per paknya masih variabel. Gimana kalau kita ubah? Tadi dia 6 kaleng 1 dus. Sekarang gimana kalau dusnya kita ganti yang lebih besar, berarti kita atau yang lebih kecil gitu ya. Nah, pasti ini kan variabel. Sedangkan isi dalam satu kalengnya tetap 0,355, isi 2 liternya asal liter tetap ya. Nah, yang mau kita ubah nanti yang variabel. Jadi berapa dia? Nanti kita coba habis ini nanti. Nah, yang ini nanti dicoba dulu kalian. Ini copy paste, simpan, nanti tampilkan lagi seperti tadi. Gantian ya. Coba yang siap. Nah, ada gantian ya. Coba kalau yang siap bilang ya. Nah, Farhan coba jalankan ya. Share. Baru habis itu Aziz coba ya gantian. Kalau ada yang lain angkat tangan ya. Coba. Jadi lihat saya jalankan 2,13 dengan 4,13 sama kan? Nah, si Farhan ini hasilnya 2,13 baru 13. Nah, coba tutup Farhan, coba Aziz. Karena konstanta, share-nya coba Aziz jalankan. Hasilnya sama. Nah, sama kan? 13 dengan 4,13 ya. Hasilnya sama. Nah, tutup. Nah, ada lagi yang lain? Sebelum kita istirahat, sholat maghrib. Ya, habis ini kita akan masuk variabelnya gimana? Ada konstanta, ada variabel. Nanti kita edit sedikit program ini. Nanti kita ganti namanya menjadi latihan 2. Ini latihan 22 ya. Sebentar, latihan 22 ya. Ya, nanti latihan 22 dengan 22A ya kita ubah. Yang kemarin juga ya, yang kita ubah itu kasih A atau B nanti. Jadi dia datanya ada konstanta, nanti isi dalam satu paknya kita ubah. Katanya yang satu pak hanya kaleng ya, yang kaleng saja, yang botol tidak ada. Nanti kayak yang botol nanti agak panjang ya, ada lagi program untuk ininya. Nanti akan kita coba. Ada lagi ya? Sebelum kita istirahat. Sudah jam 6 ya. Jadi kalau gitu kita istirahat dulu, sholat maghrib 15 menit ya. Nanti habis ini kita lanjutkan. Jangan lupa tadi, sini ya, di-enter dulu. Latihan 22A, 22-nya. Di-enter dulu, save as dulu ya, save as, jadi latihan 22A. Kemudian sebelum sistem pause di-enter. Hasilnya kan seperti ini ya. Ini dijadikan 22A, kemudian save as menjadi 22A, ya, seperti yang sebelah. Kemudian di sistemnya, di-enter sekali atau 2 kali ya, terserah. Nah, di 24-nya, kita ketik yang ini. Nah, ini ya, ketik 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini ketemu lagi nanti. 30, 31, 32-nya sudah ada tadi ya. Nah, kita mulai ketik yang ini supaya nanti kita dapatkan hasilnya. Yang ada variabel terhadap hanya isi satu pak kaleng. Sedangkan botol tidak kita ubah karena dia hanya isi satu botol saja ya, tidak bisa kita ubah. Kalau kaleng bisa. Kalengnya dari 6 bisa sekian. Cuma isi kaleng tetap. Ya. Ini variabel. Yang di atas tetap seperti tadi, konstanta. Nilainya hanya 6 kali 0,355 untuk kaleng, kemudian 2 liter untuk botol. Totalnya ya, 2 liter tambah hasil 6 kali
0,355. Sekarang nanti yang 6 ini kita variabelkan sini. Berapa isi satu pak kaleng? Kalau per pak kita inputkan Cin, ada Cin ya kan? Nah, ini yang buat kita variabel nanti. Jadi yang saya jalankan dengan yang kamu nanti bisa berbeda hasil yang di bawah dan di atas tetap ya. Nah seperti itu. Diketik dulu ya. Diketik dulu. Nanti kalau sudah selesai nanti baru bilang ke saya selesai ya. Nah, nanti saya tutup dulu ininya. Sayang kita ininya recordnya ya. Saya stop dulu ya. Saya coba jalankan program yang ini ya. Coba jalankan nih. Program ini yang ada variabel di bawahnya ya. Nah, ini saya tutup dulu supaya langsung hasilnya yang ditampilkan ya. Nah, sini ada variabelnya. Nah, ada variabelnya. Tadi kan selalu tetap ya. Nah, ini di bawahnya. Di atasnya sama dengan tadi. 6 kali 0,355 dapat 213. 213 tambah 2 liter dapatnya 413. Nah, di bawah jika satu paknya itu berbeda, umpamanya lebih besar. Jadi kan umpamanya 10 aja kan. Jadi kan tadi 6 dikali 0,355, sekarang 10 dikali 0,355. Berarti dia 3,5 ya dapatnya. Kalau bagi ada yang lain, ya, itu dia akan berbeda lagi. Yang lain umpamanya ya. Yang lain, saya jadikan kalau datanya yang lain. 10 lebih kecil umpamanya ya, lebih kecil. Jadi yang besar ya, lebih kecil dari yang sebelumnya. Tadi kan 6, sekarang jadikan umpamanya hanya isinya 4. Ini juga akan berbeda 1, 4, 2, 3. Nah itu dia ya ininya. Nah, sekarang coba ada yang bisa untuk menjalankan yang kedua. Silakan, siapa tadi yang udah siap? Bentar Pak, ada yang kurang. Nah, hasilnya seperti ini tadi ya. Saya bisa tampilkan lagi hasilnya. Ya. Jadi dia ada variasi variabel dengan konstanta ya. Tampilkan ini ya. Ini sama dengan tadi. Makanya baris sampai 24 itu sama. 25 sampai 23 ya, 24, 25, 26 itu kan hanya pause untuk menahan ini nih isi continue itu ya. Terus ini itu continue ya kan. Sama kurung kerawal. Yang lainnya sama. Tambahnya ini kita isikan ini kan, out-nya tampilkan yang variabel. Berapa isi? Ini C-nya di sini. C-nya. C-nya adalah kaleng per paknya tadi ya. Isi tadi umpamanya tadi 12 sekarang. Itu berbeda lagi. 4, 2, 6. Tadi 355 10. Kalau 4 ya 1,42 kan. Nah, kalau 12 ya. Yang ini tadi yang 213 ya. Ya ini kan tetap dia 2 liter, hanya tidak ada per paknya ya, dia hanya 1 botol. Nah, ini ya yang variabel kan ini. Silakan yang lain yang sudah siap coba. Pak, saya belum selesai nulis programnya, Pak. Ya, hanya menambahkan 6 baris saja ya, tinggal lihat lagi, bukan membuat. Itu juga kamu membuat loh dari awal. Berapa lama kalian membuat kalau hanya mengetik 6 baris saja?
Saya udah bisa. Coba ya. Coba tampilkan. Tampilkan dulu baru diisi ya. Tampilkan dulu. Ya, itu diisi. Ya. Terserah ya. Asal jangan 6 biar nggak sama dengan di atas. Ya, nggak boleh. 23 ya Pak ya. Ya, terserah. Iya. Nah, itu dia. Jadi 3 dikali 0,355 gitu ya. Nah, tutup screen-nya. Tutup juga itu nih ya. Ada yang lain? Wah, kalau yang lain siap, silakan ya. Jadi kita memperlihatkan perbedaan variabel dengan konstanta. Ya. Nah, konstanta nggak bisa kita kutak-atik. Kita ubah nilainya kecuali definisinya kita ubah. Itu udah berubah semua lagi nih ya. Lagi yang bisa? Sekarang kita lanjutkan aja ya. Ini udah mau jam 7. Lanjutkan lagi untuk melihat jenis-jenis daripada data yang lain ya. Udah kita edit tadi ya untuk menambahkan variabel. Ini adalah batas kemampuan daripada masing-masing jenis data. Tadi kita ada gunakan integer sama double ya. Nah, integer itu dia juga ada beberapa jenis. Yang integer saja, ini berbeda dia dengan bahasa C biasa ya. Kalau bahasa C biasa dia adalah unsigned sort itu dia adalah integernya. Sort adalah integernya. Unsigned sort adalah unsigned integer. Nah, kalau di bahasa C++, integernya kemampuannya, yang dimana kemampuannya tadi kan 32.000 minus sampai 32.000 plus ya. Atau kalau tanpa tanda, berarti bilangnya semua positif. Jadi umpamanya 20 dikurang 30, dapatnya di 20, tidak ada bilang negatifnya ya. Nah, itu adalah kalau tidak ada bilang negatif, unsortnya tadi ada 65.000. Nah, di C++ integernya jauh lebih besar. Dia sampai 2.147.000 lebih. 2.147 juta lebih ya. Batasnya. Ini negatifnya sampai positifnya juga 2.147 juta lebih. Nah,
Jadi totalnya 4 miliar, tetapi tidak bisa pakai 4 miliarnya karena ada yang untuk negatif. Jadi positifnya hanya sampai, nah gimana kalau 2,5 miliar? Tidak bisa kita menggunakan integer. Kecuali kita menggunakan unsigned, berarti dia bilangnya positif semua, tidak ada negatif. Jadi kalau bilangnya positif bisa kita gunakan dia unsigned, berarti dia itu kapasitasnya 4 miliar 294 juta. Jadi 2,5 miliar tadi bisa, tapi 5 miliar tetap tidak bisa. Hanya yang short itu sangat sedikit ya, 32.000. Pada kecil bisa kita gunakan ini. Gimana kalau datanya 5 miliar? Ya nggak bisa. Nah, kita gunakan umpamanya data yang lebih panjang. Long. Dia bilang bulat juga dia, tidak ada pecahannya. Nah, kemampuan jauh lebih besar. Long itu kemampuannya, ini adalah juta, ini miliar ya, 36 miliar. Ini 370 triliun, ini 222 biliun, ini berarti 9.223 triliun. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pangkat 18. Negatifnya, positifnya juga segitu, long. Jadi kalau umpamanya 5 miliar nggak bisa, ini udah triliunnya lewat, biliun lewat. Jadi 9.233 triliun. Nah, itu udah sangat besar ya untuk bilangan tertentu. Tetapi masih ada bilangan tertentu ini masih kecil. Nah, gimana? Nah, terpaksa kita gunakan float dulu nih, floating point. Kemampuannya itu adalah 10 pangkat 38. Plus minus ada ya, minusnya juga 10 pangkat 38, plusnya juga 10 pangkat 38. Kalau ini kan hanya 9 kali 10, kalau kita bulakannya adalah 10 pangkat 19 sebenarnya, kurang ya. 18 lebih 10 pangkat 19 kurang. Ini 2 kali lipat lebih daripada long. Tetapi dia mempunyai pecahan. Nah, kalau nggak kita atur nanti dia akan ditambah sendiri pecahannya. Nah, boleh kita tampilkan? Ditampilkan tidak, tetapi di dalam memori tetap dia pakai. Masih kurang juga. Ini baru yang paling tinggi adalah 10 pangkat 308. Minusnya berarti di tanda min sampai 10 pangkat 308 atau positifnya 10 pangkat 308. Dia mempunyai pecahan juga. Pecahan. Gitu ya. Ini ada pecahannya. Nah, ini bilangan. Kalau nanti untuk tulisan dia string ya, itu dia hanya kumpulan. Ini umpamanya integer ini berapa nih? 1 miliar. Ini bisa. Karena integer batasnya adalah 2 miliar sekian. Tapi integer 3 miliar dikali 3 nih. 3 dikali 1 miliar. Nah, ini akan terjadi kesalahan nanti atau minus ini. Hasilnya harusnya 3 miliar kan, tapi dia ini udah overflow namanya. Overflow. Di luar kemampuan dia. Integer hanya datanya 2,1 miliar lebih ya. Positif, negatifnya juga sampai situ. Kemudian jika kita kasih 1 miliar dikasih kali 3 dapat error. Tapi kalau kita ganti dengan nanti ini dia umpamanya unsigned, nah di sini unsigned, nah dia masih bisa nih, masih benar. Karena unsigned kemampuannya sampai 4 miliar lebih. Tetapi kalau kita kali 5 umpamanya di sini 5 kali 1 miliar, unsigned itu tidak mampu. Berarti harus kita jadikan long ya, long. Dia akan kemampuannya sampai 9.223 triliun. Ini ratusan juta, ini miliar, kan? Ini ratusan, ini triliun, ini bilion. 9.223 triliun. Nah, ini cukup besar ya. Nah, ini bisa. Jadi dia tidak akan menampilkan data yang sama. Nah, itu dia batas-batas. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi kita mengira dulu data kita sampai berapa paling besar ya. Tapi suatu saat makanya editornya selalu disimpan yang file sumber ya. Suatu saat kita anggap, datanya integernya cukup. Sampai 2 miliar kok. Ternyata ada bilangan yang kita hitung lebih dari itu. Artinya programnya kita ubah. Jadi jangan integer lagi. Umpamanya unsigned ini tidak ada negatifnya. Pokoknya bilangan bulat positif. Ternyata nanti, nggak bisa. Dia ternyata ada negatif juga. Nah, kita kembali ke integer, data yang tidak masuk. Nah, kita gunakan long. Nah, dia cukup besar.
Kalau nggak bisa, baru jadikan bilangan, terpaksa kita jadikan bilangan pecahan, gitu ya. Nanti tadi sudah kita gunakan sebagian nih aritmatika ya, sebagiannya sudah kita gunakan. Nanti akan kita gunakan lagi, tadi kan kali dan tambah ya, ada itu programnya ya. Kita sudah menggunakan beberapa simbol, ya, beberapa simbol daripada aritmatika. Nah, itu dia. Ini ada kali, ya kalinya menggunakan tanda bintang. Kalau tambah sama, kurang sama ya, tambah dengan kurang sama. Cuman kali dengan bagi nanti berbeda. Nanti gimana kalau bagi, ya, akan kita pelajari untuk ini minggu depan. Ya. Nah, ini kalinya gunakan bintang ya. Makanya bintang tidak boleh untuk nama variabel, tambah tidak boleh nama variabel karena digunakan. Titik koma nggak boleh karena sudah untuk titik satu baris perintah ya. Untuk sebagian besar nih, untuk satu baris perintah. Berarti kalau ini nih, saya out sampai di sini sama dengan ini belum selesai nih. Nah, nyambung sini dia, tutupnya di sini. Nah ini ya, ini boleh. Ini karena biar tampil di layar aja. Sebab kalau ini kan susah nanti kalau segini di sini. Nah, penuh ke sini dia kan. Nah, makanya saya gunakan. Jadi dia sebenarnya dia adalah masih nyambung sini nih. Barisnya ini. Nah kalau ini udah tutup, ini tutup kan, tutup. Nah, makanya nggak boleh. Nah, bintang tidak boleh digunakan. Kita tanda simbol, pokoknya namanya ya huruf, angka, tanda hubung itu aja ya. Nah ini dia aritmatika yang udah kita gunakan. Nanti ada beberapa. Tambah kalau kurang ya tetap ya kurang biasa. Kalau bagi dia slash nanti, backslash ya, kiri ke kanan 1. Nah itu udah. Kalau backslash 2 dia adalah untuk komentar. Ini saya bagi umpamanya ya. Oh kalian per part ini. Saya bagi jadi ini menggunakan pembagi. Gunakan ini. Ya, merah dia. Kalau saya jadikan 2 jadi biru. Berarti dia jadi komentar bukan rumus. Ya. Nah, ini kan hitam nggak bisa. Nah, ya. Simbol itu merah. Nah, ini baru simbol matematika. Plus merah dia. Kurang sama merah ya. Kali. Salah. Kali ya. Jadi untuk simbol matematika yang dasar itu ya merah itunya ya. Itunya. Kalau dia di rumus. Kalau dia umpama tadi ini kita mau bagi ini. Oh, kita gunakan ini. Oh, berarti bukan itu baginya. Berarti dia yang miring ke kanan. Nah, dia. Ya kan? Kalau di hitam nanti dia nggak ngitung nih. Salah malah. Jadi dianggap variabel tetapi ada tanda spasi kan? Nah, salah. Nah, ini dia. Nah, ini artinya apa? Kaleng per part dibagi volume kaleng. Beda dia. Kalau kali kita gunakan X, nggak kenal. Ah, berarti salah. Tidak bisa X, tapi adalah bintang. Itu benar. Kalau merah dia baru benar. Nah, dia kan tambah. Di sini aja coba ya. Tambah benar dia. Kalau kurang benar. Kalau kalinya bintang benar. Kalau baginya ini, oh salah. Yang kebalik berarti ini. Ah, itu dia. Nanti bagi ada 2 kan. Ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Miring ke kanan itu namanya slash. Miring ke kanan itu backslash. Nah, backslash hanya sekali. Kalau 2 jadi komentar. Nah, jadi dia akan salah nanti total volume tidak ada ditutup tiba-tiba komentar. Jadi artinya nih kaleng per part ini nyambung ke layout di sini. Salah jadinya kan enggak ada tutup. Nah, ini kalau satu harus dia bagi. Artinya kaleng per part dibagi volume kaleng. Nah, itu dia untuk tanda matematika. Jadi harus merah simbolnya di sini ya. Kalau enggak merah berarti kita salah. Nah, ini nanti ada beberapa simbol lagi nanti yang akan kita gunakan. Ya. Nah, ini nanti aritmatika ada di sini. Nah, kalau tadi kan kali kan dibagi tambah, nanti ada operator aritmatika. Nah, nanti jika simbol aritmatika yang tidak yang dasar itu ya, bukan tambah kali kurang bagi itu, berarti nanti di sininya harus ditambahkan. Ininya ya, ini harus kita tambahkan nanti include-nya. Nah, include-nya nanti ditambah di sini. Bagi yang bukan hanya di luar, namanya pangkat. Nah, ini selain IO stream nanti ada lagi matematikanya. Include match. Umpamanya akar, pangkat, gitu kan? Umpamanya logaritma, ln. Itu nanti dalam fungsi matematika, sudah dalam fungsi dia.
Ada tambahannya nanti. Nanti kita bahas untuk minggu depan ini ya, materinya. Nah, untuk materi sekarang kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti ini akan kita bahas minggu depan operator aritmatikanya. Dasar mulai tambah. Nah, ini sama kali kurang. Ini udah tadi cuma bagi belum. Nah, ini gimana inkremen. Nah, nanti kita bahas minggu depan. Ya. Ini sampai di sini untuk minggu ini sampai jam 7 ya. Kita kuliahnya nanti materi yang videonya ini boleh dilihat di dalam Google Classroom nanti ya. Saya upload. Ini kalau ada yang kurang-kurang tinggal dilihat di situ. Bisa di pause kan? Nah, bisa di pause. Udah sampai di sini kita materi kita untuk minggu ketiga, nanti baru kita masukkan minggu keempatnya untuk aritmatikanya ya. Jadi kita tutup kuliah kita pertemuan ketiga dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya nih ya. Tutup, nanti lihat videonya di Google Classroom.